selamat malam Ibu JJ. Ya, selamat malam Ibu Ita. Oh, saya Dokter Ica, bukan Ibu Ita. Oh, ya. Selamat malam dokter. Ya, selamat malam Ibu JJ. Apa kabar Ibu? Baik dok, alhamdulillah. Ya, Ibu boleh ceritakan, memperkenalkan diri dulu. Ibu dari mana? Dan keluar siapa yang mendapat manfaat? Mungkin Ibu bisa cerita asal mulanya. Silakan Ibu. Oh, saya JJ dari Riau dok. Ini kebetulan bapak saya yang kemarin kena gagal ginjal dok. Boleh tahu sejarahnya seperti apa? Sebenarnya sejarahnya tuh ya tiba-tiba aja sih dok, nggak ada gejala apa-apa. Nggak ada gejala yang maksudnya gejala yang lain itu tiba-tiba aja fungsi ginjalnya udah menurun dok. Oh, Tiba-tiba pingsan, terus ada muntah, terus dibawa ke rumah sakit kan dok. Terus di situ cek semuanya, dan di situ langsung dianjurin untuk suruh cuci darah sama dokternya. wah, Tapi oke. Boleh tahu, apakah saya bisa tahu penyebabnya apa? Ada nggak penyebabnya? kalau penyebabnya dulu itu dok, bapak itu kan sering ngeluh itu dok. Bapak sih hipertensi juga dok, riwayat hipertensi. Oh, hipertensi. Oke. Iya. Terus bapak itu dulu sering ngeluh dok, badannya tuh ngilu-ngilu, sakit-sakit gitu kan dok. Terus bapak sering beli obat bebas juga sih di toko-toko obat gitu dok. Oh, Jadi konsumsi obat gitu dok, untuk berarti. hilangin linu-linu di badan gitu dok. Oh, oke. Ini berarti memang ada ini ya, riwayat pencetusnya. Sepertinya ini dari hipertensi ya, Ibu ya? Iya dok, hipertensi dok. Boleh tahu itu tekanan darahnya berapa? Kalau dulu bapak sebelum ketahuan punya gagal ginjal dok, malah tensi bapak itu 200, Astaga, 200? 210 gitu dok. 200? Iya dok, 200. Cuman kan kita itu taunya dulu bapak itu jantung dok. Kirain itu dulu jantung, karena dulu pernah cek di Malaka dok. Tuh. Oh, oke. Nah, setelah pemeriksaan baru ketahuan ya, betul ya? Iya dok, baru ketahuan ternyata tuh malah ginjal bapak fungsinya yang sudah menurun. Langsung dianjurin sama rumah sakit untuk cuci darah. Tapi saat itu sih keluarga menolak dok, karena takutnya itu kan ketergantungan gitu dok. Oh, baik. Ya mungkin ini saya berikan sebuah cuplikan video ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan ya. Sebentar. Ya, bagaimana kondisi Bapak sekarang, Jesse? Kalau sekarang alhamdulillah bapak kemarin 2 tahun kemarin bapak nggak bisa puasa Ramadan sama sekali dok. Sholat taraweh juga nggak bisa dok. Sekarang alhamdulillah nih tahun ini dok, puasa Ramadannya udah bisa full. Sholat tarawehnya tiap malam juga udah bisa full. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah dok. Ya, ini saya bisa memperlihatkan kondisinya ya, sebentar. Ada video bapak. Ya, ini video Bapak ya. Iya dok, itu waktu bapak di rumah sakit itu dok. Karena bapak juga itu dok, keluhannya buang air kecil terus menerus dok. Oh, baik. Berarti ini ya, sebentar, ini ada yang bermasalah sebentar ya. Ini keluhan pada saat terkena masalah itu, Bapak selalu mengeluh tidak bisa buang air kecil. Bisa dok, tapi dia sedikit dok, nyeri. Sedikit gitu nyeri dok. Ya itu setelah dari rumah sakit itu kan dok, konsul ke Malaka dok, ke rumah sakit mahkota di Malaka. Terus di sana kalau ketemu sama dokter penyakit dalam, kalau dokter penyakit dalam sih nggak ada anjuran ini ya dok. Maksudnya itu memang fungsi ginjal bapak ya memang udah menurun sekali katanya kayak gitu. Terus konsul ke dokter urologi, katanya ini jalan satu-satunya nih harus cangkok ginjal ini, seperti itu. Harus cangkok ginjal, biayanya pokoknya 2 miliar ya Pak. Pokoknya biayanya itu kalau ginjal dari
rumah sakit itu sekitar 2 miliar seperti itu. Hah? Kalau Waduh, 2 miliar. iya dok, tapi kalau ginjal misalnya dari keluarga itu bisa sekitar 600 juta seperti dok. 600 apa 700 juta seperti dok kata dokternya. Pokoknya ini jalan satu-satunya harus cangkok ginjal nih katanya kayak gitu. Tapi ya namanya ya keluarga ya pasti punya pertimbangan ya dok ya. Ya, Jadi betul. setelah itu ya kita juga ya menolak ya antara ya menolak lah terus kembali lagi ke Riau dok ke Pekanbaru. Ternyata setelah itu kita ketemu dokter urologi tuh namanya. Memang terus dia ada bilang gini, jangan cangkok ginjal pak katanya. Selagi walaupun fungsi ginjal bapak hanya 1% itu tetap lebih baik yang original katanya seperti itu. Ya, saya setuju ya. Karena kalau cangkok itu komplikasi yang tidak terduga itu banyak loh. Iya dok. Ya, komplikasi yang tidak terduga itu akan banyak. Yang juga akan menaikkan resiko komplikasi. Ya, menaikkan resiko komplikasi. Ini saya lihat Bapak usianya 61 tahun ya. Iya dok. Oke, boleh tahu itu GFR-nya pada saat cuci darah itu berapa? Belum sih dok, belum sempat cuci darah. Tapi Sorry, maaf ya. Pada saat didiagnosa harus cuci darah itu berapa? 8 dok, waktu itu 8, kreatininnya 8,5 dok. Itu yang bapak, pokoknya itu kreatinin paling tinggi bapak 8,5 dok. Wah, astaga 8,5 ya. Wah, itu tinggi sekali ya. Iya dok. Ya setelah itu ya namanya keluarga bingung ya dok ya. Cari alternatif nih supaya tidak cuci darah ini seperti apa. Masa sih nggak ada kan kayak gitu. Jadi kebetulan waktu itu sering scroll TikTok ya. Iya, boleh cerita, boleh sharing sedikit. Setelah itu kok ketemu nih produk ASCP dari waktu itu TikToknya Ibu Ita ya, Sakrita Santoso. Cuman waktu itu waktu masih ketemu itu masih ini ya dok ya, namanya kita ini beneran nggak sih, udah ada 1 bulan juga sih, kita coba aja lah pesen gitu. Oke. Itu dari situ mulainya ya Ibu ya? Iya dok, setelah itu coba deh pesen, saya hubungin Ibu Ita dari TikTok, saya DM beliau, setelah itu dikasih nomor WA-nya, itulah saya konsul kan dok. Ya ibu tanya, maksudnya berapa kreatininnya, udah cuci darah atau belum? Ya itu setelah itu saya dianjurin sama Ibu Ita minum ASCP sama BioNAD plus itu dok. Oke. Sudah berapa lama konsumsinya? Berapa lama ya Mak? Dari bulan 10 sepertinya dok. Apa bulan 11 gitu dok? Bulan 11. Bulan 11 tahun 2024 dok. Bulan 11 tahun 2024 dok. 2024 ya? Iya dok. Oke. Boleh tahu itu sekarang kreatininnya jadi berapa? Ini nih dok, waktu itu cek terakhir ini dok di bulan 1 itu kreatinnya 5,6 kalau nggak salah dok. Oh, berarti terjadi penurunan kreatinin dari 8,5, bener ya? Dari 8,5 menjadi 5,6 dok. Oh, luar biasa ya. Itu dalam jangka waktu berapa lama? Ya dari bulan 11 itu sih dok mulai konsumsi. Berarti itu kurang lebih 3 bulan ya? Betul? Iya dok. Nah, teman-teman lihat ya. Ya, teman-teman lihat dengan konsumsi 3 bulan ya, kita terlihat itu fungsi ginjalnya pelan-pelan naik ya. Jadi teman-teman nggak boleh ngarep wah penyakit gagal ginjal kronis yang sudah bertahun-tahun 2 minggu langsung pulih, itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Karena proses yang sudah dirusak itu akan dibangun oleh zat-zat aktif yang ada pada produk ya. Ini boleh saya play ya. Ini kondisi Bapak ya nih ya. Iya dok. Iya dok. Yang lebih itunya dok lagi dok. Waktu itu
apelnya ASDP-nya itu kan datang posisi bapak lagi dirawat di rumah sakit tuh ya dok, demam tinggi nih dok. Pokoknya bolak-balik masuk rumah sakit ini dok, demam tinggi. Oh, demam tinggi berarti ada infeksi ibu. Iya dok, setelah itu kan dok, hari ini datang ASDP-nya langsung dikirim ke rumah sakit, bapak minum, besoknya bapak minum lagi, setelah itu bapak ngotot nih minta pulang. Ini pulang ini kondisi masih demam dok. Terus hari ini pulang bapak tuh dok, malam biasanya bapak tuh kalau malam itu dok pasti menggigil itu dok, demam tinggi menggigil. Terus bapak pulang di rumah sakit ini dok, malamnya tidur, saya tanya ibu saya, bu, Mbak gimana bapak tadi malam demam nggak? Nggak ada demam sama sekali, bapak tidurnya nyenyak. Hah, masa iya katanya. Itu 3 hari minum itu dok, alhamdulillah. Oh, berarti sudah mengalami kembangan luar biasa ya? Itu 3 hari minum itu dok, alhamdulillah. Itu maksudnya demamnya tuh dari yang di rumah sakit itu pokoknya tuh tiap malam tuh dok, pokoknya bapak ada keluar masuk rumah sakit terus itu dok. Itu terakhir dok, tak deh operasi ya mak. Habis itu sekarang bapak udah nggak mau cek lagi dia dok rumah sakit karena ngerasa badannya udah enak. Oke. Tadi saya lihat fotonya bapak sudah berdiri, bahkan bapak sudah bisa berpuasa penuh dan bisa sholat tarawih ya? Ya dok, alhamdulillah. Ya, wah ini sebuah kemajuan yang luar biasa teman-teman ya. Kita melihat sendiri bagaimana Bionat Boost dan Apple Stem Cell Plus itu bisa mendukung ya teman-teman yang memiliki masalah ginjal. Ya. Nah, ya terima kasih Ibu JJ. Ini mungkin ada teman-teman yang tertarik yang ingin bertanya-tanya kepada saya maupun Ibu JJ ya. Dan Ibu JJ juga boleh bertanya kepada saya ya dari diskusi interaktif ini ya. Nah teman-teman ini ada pertanyaan dari Ibu Stefani, itu minumnya berapa per hari NAD dan apelnya? Coba ya. Ibu JJ itu ada bertanya itu dari Ibu Stefani. Kalau Bapak kondisi seperti itu konsumsinya berapa? Oh kalau kemarin bapak konsumsinya 1 hari 2 kali, tapi sekali minum 2 saset untuk ASCP-nya. Terus kalau untuk BioNAD-nya tuh bapak 1 hari 2 kali, itu pagi 1, malam 1 gitu dok. Ya boleh. Ya, nah biasanya teman-teman kalau memang kondisi ginjalnya itu darurat dan ada komplikasi, ya biasanya itu tidak jarang kita temui ginjal, kolesterol, ada diabetes sudah menumpuk-numpuk, itu saya sarankan 3. Ya kalau kondisinya sudah komplikasi itu saya sarankan 3. Ya apelnya 4. Ya kenapa namanya komplikasi? Tentu saja jadi untuk memperbaiki tentu saja harus ditambah. Ya dan saya lihat juga kalau puasa berarti ya 3-4 bulan lah ya. Alhamdulillah kondisi Bapak sudah terlihat jelas ya. Tadi saya lihat sudah bisa duduk, sudah bisa foto-foto. Udah, ini bapaknya juga baru pulang pengajian ini dok. Oh, sudah bisa pengajian lagi? Ini dok nih bapaknya nih dok. Oh, selamat malam Pak ya. Dari tadi ya jauh sekali loh kondisi yang kita lihat ya sebelum mengonsumsi Bionat Boost. Ya wah, selamat malam Pak. Ya alhamdulillah sehat ya Pak. Selamat malam. Ya, teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat kondisinya. Ya ini sekarang yang lagi berdiri ini. Ya. Nengok. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Semoga ya diberkati, diberi rezeki ya, kesehatan ya Pak. Teman-teman lihat ya bagaimana Bionat Boost, bagaimana Apple Stem Cell Plus bisa mengembalikan kondisi Bapak. Ya yang tadinya itu terbaring sampai bisa menunaikan ibadah puasa dan sholat tarawih. Ini memang jalannya Tuhan. Ya Tuhan membukakan jalan. Ya karena tekad ini salah satu tekad ibadah juga. Puasanya disabut. Ya teman-teman ya. Nah kalau ini ada pertanyaan lagi, ya bisa dibarengin obat, tak masalah. Paling kalau kita ini ya kita
Parno boleh dijarakin 1 jam, ya, dijarakin 1 jam. Ya, kalau saya sendiri saya jarakin 1 jam ya. Itu yang paling aman. Mau obat apapun itu boleh. Ya, nah teman-teman jangan Parno, jangan takut dengan rasa manis dari apel stem cell plus. Itu gula, itu nggak sampai banyak sekali. Ya, gula yang ada di apel stem cell plus itu untuk memproteksi zat aktif, itu fungsinya. Ya, rasa manis itu didominasi oleh stevia. Ya, itu rasa manisnya didominasi oleh stevia. Ya, nah ini juga minum apel, tidak boleh minum teh. Nah, teman-teman, kalau minum apel stem cell plus, Aku kata jangan minum air panas. gitu Air aja. kopi kan panas. Jangan ya, Lumayan. karena bahan aktifnya bisa rusak. Ya, jangan. Ban banyak ya. Ya, teman-teman jangan ya. Ini himbauan saya. Jangan mengonsumsi produk BioGreen dengan air panas. Nggak minumnya pakai air panas. Ya, karena produk aktifnya akan rusak. Banyak apa aja? Ya, Dok. ya teman-teman ya. Oke, ini masih bisa kita buka tanya jawab ya. Siapa lagi yang mau bertanya kepada saya maupun Ibu Jenny ya. Wah, ini saya senang sekali. Ya, saya senang sekali melihat ya produk BioGreen bisa membantu ya. Enggak, sangat betul mau. Oke ya. RS boleh. Ya silakan. Mau tanya dok, kalau bio